Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku Rivel de la Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat roti yang lagi viral, yaitu bubble bread. Biasanya mereka yang membuat bubble bread itu tanpa isi ataupun isinya itu kosong. Supaya lebih enak, di sini aku jadikan isinya itu pakai cinnamon ataupun kayu manis bubuk supaya rasanya lebih enak ya. Nah, selain itu bubble bread ini ciri khasnya tanpa ulen, tanpa mixer, tanpa susu, dan tanpa telur. Penasaran kan cara membuatnya seperti apa? Sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dulu untuk berlangganan gratis. Jangan lupa tekan loncengnya juga supaya kalian jadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari channel aku. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan. Langkah pertama, siapkan 250 gram tepung terigu protein sedang. Kalau mau diganti dengan protein tinggi itu lebih bagus. Tambahkan dengan setengah sendok makan ragi instan, setengah sendok teh bread improver. Siapkan dengan 150 ml air hangat kuku, kemudian tambahkan dengan 3 sendok makan gula pasir. Setelah itu aduk sampai tercampur rata dan gula pasirnya larut. Kemudian tuangkan ke dalam wadah, setelah itu langsung aduk sampai tercampur rata. Oke, kira-kira sudah tercampur seperti ini. Langsung aja kita tambahkan dengan 1 sendok makan margarin. Lalu aduk-aduk lagi sampai margarinnya tercampur rata. Oke guys, sebetulnya ini merupakan takaran yang pas kalau misalkan kita mau membuat roti dengan cara diulen pakai tangan ataupun diuleni pakai mixer. Tapi karena di sini aku mau membuat roti cuma diaduk aja tanpa ulen, maka ini takaran airnya kurang ya. Nah, kalau seperti ini nggak bakalan bisa diaduk sampai tercampur rata. Jadi kalian bisa menambahkan 1 butir telur atau menggantinya dengan 50 ml air seperti aku. Nah, kalau udah ditambahkan air seperti ini, maka adonannya dengan mudah tercampur rata hanya dengan diaduk aja. Oke, kurang lebih seperti ini ya hasil tekstur adonannya. Tekstur adonannya memang lebih lembek dan juga lebih lengket. Ini seperti tekstur adonan kalau misalkan aku mau membuat cakwe. Nah, ini diaduknya sampai seperti ini. Jadi adonannya itu dominan nempel ke adonan yang inti ya, bukan menempel di bagian pinggiran mangkuk. Nah, kalau udah kayak gini langsung aja kita rapihkan dan dibersihkan. Setelah itu kita proofing selama kurang lebih 15 sampai dengan 45 menit tergantung suhu ruangan. Sementara menunggu adonannya di proofing, di sini aku siapkan 1 saset kayu manis bubuk atau setara dengan 5 gram. Kemudian campurkan dengan 2 sendok makan gula aren. Setelah itu aduk sampai tercampur rata. Setelah di proofing sekitar 15 menit, ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat seperti ini ya. Nah, kalau udah kayak gini langsung aja kita kempeskan sampai benar-benar tidak ada gelembung. Nah, jadi seperti ini ya perbedaannya membuat roti tanpa ulen ataupun diuleni pakai tangan, itu wajib di proofing dulu. Berbeda dengan membuat roti dengan cara pakai mixer, tanpa di proofing pun adonannya udah elastis dan kali sempurna dan bisa langsung dibentuk. Nah, kemudian langsung aja kita tuangkan ke atas matras silikon. Setelah itu taburi dengan sedikit tepung terigu supaya nggak lengket pada saat dibentuk. Kemudian kita potong kecil-kecil. Setelah itu ambil 1 potong adonan,
taburi dengan sedikit tepung terigu supaya agak lengket. Kemudian kita bulat-bulat dan digepengkan. Setelah itu isi dengan sedikit kayu manis bubuk yang sudah dicampur dengan gula aren tadi dan rapatkan, kemudian simpan di atas loyang yang sudah diolesi dengan margarin tipis-tipis. Setelah dibentuk, kemudian kita tutup dan kita proofing sampai mengembang 2 kali lipat. Setelah mengembang 2 kali lipat seperti ini, kemudian oles dengan sedikit air, lalu taburi dengan biji wijen. Nah, ini opsional ya, kalau nggak pakai biji wijen juga nggak apa-apa. Langkah berikutnya, panggang dalam oven yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Panggang dengan suhu 175 derajat Celcius. Gunakan api atas dan bawah dan timer sekitar 15 sampai dengan 20 menit. Atau silakan kalian sesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing. Kalau kalian mau pakai oven tangkring, panggang dengan menggunakan api sedang sekitar 15 sampai dengan 20 menit. Setelah dipanggang sekitar 20 menit, rotinya udah mateng. Langsung aja kita angkat dan dinginkan, kemudian masukkan panggangan yang berikutnya. Selagi rotinya masih panas, langsung aja kita olesi dengan margarin supaya permukaannya itu tidak kering dan juga lebih glowing. Ini dia hasilnya cinnamon bubble bread yang aku buat. Gimana guys, cara membuatnya gampang banget kan? Ini cara membuatnya tanpa ulen dan cuma diaduk. Selain itu tanpa telur dan juga tanpa susu. Tapi hasilnya bisa sebagus dan selembut ini. Wajib banget kalian coba ya. Roti ini cocok banget dijadikan cemilan untuk keluarga di rumah, atau bisa juga dijadikan sebagai ide jualan. Biasanya bubble bread ini dijual per kelompok seperti yang model bunga sebelah kiri ini ya. Nah, ini bisa kalian jual dengan harga sekitar Rp5.000. Itu pun tergantung berapa banyak bubble ataupun berapa besar roti yang kalian buat. Silahkan kalian sesuaikan sendiri aja untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Sedangkan untuk masa ketahanannya, cinnamon bubble bread ataupun roti gelembung ini bisa tahan sekitar 3 sampai dengan 5 hari, dikemas rapat kedap udara pakai plastik. Nah, jangan dibiarin digeletakin sembarangan kena angin-angin, karena biasanya dalam hitungan jam aja tekstur rotinya langsung kering. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.